Shalom adik-adik. Apa kabarmu adik-adik? Kakak di sini baik dan kakak percaya adik-adik juga dalam keadaan baik. Ketemu lagi kita mau ibadah adik-adik. Bersama dengan kakak adalah Kak Dewi dan kakak sendiri adalah Kak Vicen. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami bersyukur berterima kasih buat pemeliharaanmu. Kalau hari ini kami masih dapat beribadah Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kami mau memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema minggu ini adalah mengenal hati Bapa Surgawi. Dan passwordnya adalah Tuhan adalah Bapakku yang baik. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita yuk. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh menjadi anak-anak yang penuh sukacita karena cinta Tuhan kepada kita. Adik-adik, mari engkau duduk kembali, lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita punya kasih yang sempurna yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan, terima kasih. Ya, Engkau begitu baik dan Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. benar. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak pembina kami, Tuhan. Berkati setiap kami. Kami mau buka hati, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Lini.
Shalom adik-adik semua. Apa kabarmu di sana? Pasti semuanya luar biasa ya. Nah, adik-adik yang luar biasa, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau ingatkan nih, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa mengenal Bapa di sorga adalah kebutuhan yang terpenting di dalam hidup kita. Mengapa ya? Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, kalau sebagai seorang anak, kita tidak mengenal apa itu kasih Bapa, itu sangat disayangkan sekali adik-adik. Padahal, tahu nggak, Bapa di sorga rindu untuk kita bisa mengalami kasih-Nya yang sebenarnya. Nah, karena itu, hari ini kita mau belajar untuk mengalami kasih Bapa di sorga. Semua siap ya adik-adik? Buka hatimu lebar-lebar ya. Yesus membawa kita mengenal Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 6-7 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia." Nah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata bahwa ketika kita mengenal Dia, kita juga mengenal Bapa di sorga. Nah, di sini kita lihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Bapa kepada kita semua. Kalau kita mengenal Bapa, hidup kita itu akan menjadi lengkap dan utuh. Nah, ada sebuah cerita. Pada suatu hari, ada anak yang berusia 5 tahun bertanya kepada bapaknya. Dia bertanya seperti ini, "Jika Allah itu ada, seperti apakah Dia?" Yuk kita baca dulu di dalam Yohanes 1 ayat 18. "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Kemudian ayah itu menjawab, "Allah itu seperti Yesus." Ya, benar adik-adik. Bapa itu seperti Yesus. Ia memiliki kasih yang tak bersyarat kepadamu. Tetapi Ia juga bukan Bapa yang sembarangan loh. Ia mendidik engkau, tetapi Dia juga mau mendengarkan isi hatimu. Ia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Ia bukan Bapa yang otoriter, lemah, atau gampangan, tetapi Ia adalah Bapa yang sempurna. Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk mengampuni bapa jasmani kita adik-adik. Pastikan adik-adik kalau engkau sudah mengampuni bapa jasmanimu, untuk kita lebih lagi merasakan kasih Bapa pada hari ini. Lalu setelah kita mengampuni bapa jasmani kita sudah pulih, sudah bersihkan hati kita daripada kepahitan dan kebencian, berarti kita sudah melewati penghalang yang terbesar untuk kita bertemu dengan Bapa di sorga. Nah adik-adik, setelah kita melewati penghalang yang terbesar itu, kita akan melangkah sekarang. Semua siap adik-adik? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyebut nama Bapa. Adik-adik pernah nggak mendengar istilah Aba Bapa? Ada loh lagunya. Nah, apakah artinya Aba itu? Aba itu artinya adalah ayah. Nah, di dalam bahasa Aram itu artinya
Bapa yang kekasih. Nah, bolehkah kita menyebut Bapa dengan sebutan Papa atau apapun yang familiar? Boleh adik-adik, kita boleh menyebut Bapa dengan Papa atau Ayah, seperti kita berbicara kepada ayah kita. Dengan begitu, kita bisa ngerasain kedekatan dengan Bapa di sorga. Bapa itu seperti ayah kita sendiri. Hubungan kita dan Bapa itu seperti anak dan seorang Bapa. Nah adik-adik, ketika kita datang kepada Bapa, kita rasakan kedekatan dengan Bapa. Kita bisa berbicara apapun dengan Bapa di sorga. Dia pasti mau mendengarkan kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Langkah yang kedua adalah kita rasakan kasih Bapa. Adik-adik, Bapa di sorga adalah Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita tanpa syarat. Saat kamu memanggil Dia di dalam doamu, kamu bisa merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang sempurna. Dan kamu juga bisa merasakan pelukan dari Bapa di sorga. Nah adik-adik, jika kamu datang kepada Bapa dengan hati yang haus, maka Bapa akan mengisi hatimu terus dan terus sampai penuh. Dia akan mengisinya dengan kasih-Nya yang besar adik-adik. Mari adik-adik yang di rumah, sekarang adik-adik tutup matanya ya. Saat ini Tuhan tidak perlu untuk engkau membaca puisi atau doa yang bagus-bagus untuk berbicara di hadapannya. Dia cuma perlu kata-kata yang ada di dalam hatimu. Sekarang kakak akan memberikan kamu waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Bapa. Dengan bahasa kamu sendiri, katakan kepada Bapa, Bapa, aku mau merasakan kasih-Mu saat ini. Pelukan-Mu, aku merindukan kasih-Mu ya Bapa. Silakan adik-adik berdoa saat ini. Bapa, aku perlu kasih-Mu. Aku mau merasakan kasih-Mu yang besar. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Dan biarkan aku merasakan pelukan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Nah adik-adik, jika adik-adik sudah merasakan bagaimana rasanya Bapa memeluk engkau, mengasihi engkau, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memperkenalkan kami kepada Bapa, dan Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu, yaitu kasih Bapa di sorga kepada kami semua Tuhan, yaitu kasih yang tak bersyarat, yang mengasihi kami, dan menjadikan kami semua adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami untuk semakin hari semakin mengenal kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di dalam Yohanes 1 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kita terus merasakan kasih Bapa di sorga yang begitu besar kepada kita semua. Nah adik-adik, semuanya adik-adik boleh angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa
yaitu kasih Bapa yang sempurna dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.